Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarizi Nugraha dengan NPM 215060083 yang akan menjadi moderator pada kegiatan presentasi hari ini. Dan juga ada rekan-rekan saya sebagai pemateri. Silahkan untuk pemateri yang pertama, Rantika, untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rantika Nandra Faulia dengan NPM 2150684. Saya berikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, pemateri yang kedua kepada rekan Fania, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fania Rezka Putri dengan nomor NPM 215060086. Dan yang terakhir, ada Saudari Intan, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi Kusuma Wardani dengan nomor pokok mahasiswa 215060090. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, dalam kesempatan hari ini, saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Rantika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Nutal tahun 1996 mengemukakan beberapa prinsip umum pembelajaran membaca. Yang pertama, ada pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak. Yang kedua, kemampuan berbicara anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dibentuk secara perlahan. Yang ketiga, pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Yang keempat, mengajarkan membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membangun kemampuan anak berinteraksi dengan teks. Yang kelima, pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fania. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengajaran membaca menurut Bruns. Bruns pada tahun 1982 mengemukakan prinsip pengajaran membaca. Prinsip-prinsip yang didasarkan pada generalisasi hasil penelitian tentang pengajaran membaca dan pada hasil observasi praktik membaca. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengarahkan guru dalam merencanakan pengajaran membaca. Prinsip yang ke-1, membaca adalah tindakan kompleks dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan guru, harus memahami semua aspek yang berkaitan dengan proses membaca, sehingga dia dapat merencanakan pengajaran membaca secara bijaksana. Prinsip yang kedua, membaca merupakan proses interpretasi terhadap makna dari simbol-simbol yang tertulis. Jika seseorang tidak memahami sebagian makna dari teks, maka ia belum membaca, bahkan jika seseorang itu melafalkannya setiap kata dengan tepat. Prinsip yang
Prinsip yang ketiga, membaca melibatkan kegiatan mengkonstruksi makna dari passage, makna dari bagian yang tertulis di samping untuk memahami informasi dan huruf-huruf dan kata-kata dalam teks. Membaca melibatkan kegiatan memilih dan menggunakan pengetahuan tentang orang, tempat, sesuatu, dan pengetahuan tentang teks dan organisasi teks. Prinsip yang keempat, tidak ada satu cara yang paling tepat untuk mengajarkan membaca. Beberapa metode pengajaran membaca lebih cocok bagi beberapa siswa daripada siswa lainnya. Sebagian siswa merupakan individu yang belajar dengan cara mereka sendiri. Prinsip yang terakhir, belajar membaca merupakan proses yang berkelanjutan anak-anak. Anak-anak belajar membaca dalam beberapa periode waktu yang panjang, memperoleh kemampuan membaca lanjutan setelah mereka menguasai keterampilan prasyarat. Baik, yang selanjutnya dan materi selanjutnya yaitu kesiapan membaca pemula. Konsep umum kesiapan adalah beberapa hal yang harus diupayakan dan dikuasai sebelum hal lain ditangani. Belajar membaca sebagai suatu kegiatan juga melibatkan penguasaan keterampilan tertentu. Secara umum, konsep kesiapan membaca diterima sekalipun persepsi tentang kesiapan membaca berbeda-beda dan meluas. Perbedaan pandangan tersebut terutama disebabkan kerumitan membaca itu sendiri. Terlepas dari interpretasi yang berbeda mengenai kesiapan membaca, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar anak-anak membaca posisi siap membaca jika mereka ternyata tidak menunjukkan kesiapan membaca. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah aspek membaca apakah yang siap pada anak ini, bukan apakah anak ini siap memulai belajar keterampilan pengenalan kata. Secara luas, kesiapan membaca bukan hanya masalah untuk suatu usia atau tingkat kelas, namun untuk semua usia dan tingkat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fania. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang menilai kesiapan membaca siswa. Menilai kesiapan membaca siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Penilaian informal. Para guru sering menyatakan bahwa anak-anak telah siap membaca dengan bekerja bersama mereka dan secara sistematis meneliti pola tingkah laku dan prestasinya. Simpulan dibuat berdasarkan apa yang lebih tampak sebagai pola. Dalam kaitan ini, observasi merupakan cara yang dilengkapi daftar pemeriksaan dan catatan anekdot. Yang kedua, mengamati pengalaman dasar. Pengalaman dasar dapat diamati dengan melihat respon anak pada bacaan-bacaan yang dibagikan, pada aktivitas permainan bebas dan aktivitas bahasa tutur. Yang ketiga, mengamati perkembangan kognitif. Guru dapat mencatat aktivitas anak-anak dalam permainan untuk menentukan kemampuan mereka dalam mempresentasikan objek yang tak hadir dengan objek lain. Yang keempat, mengamati perkembangan bahasa. Dengan masuknya ke sekolah, anak-anak telah mengembangkan kemampuan bahasa, baik kemampuan reseptif maupun kemampuan produktif. Akan tetapi, guru seharusnya memberikan perhatian untuk mengamati kelemahan dan kekuatan semua kemampuan. Yang kelima, mengamati arah dan orientasi. Orientasi bisa diamati ketika seorang anak mengenali urutan huruf, susunan kata, penggunaan papan tulis, dan kemampuan berpindah. Yang keenam, meneliti minat dan sikap. Minat seseorang anak dalam membaca dapat diperkirakan dengan mengajukan pertanyaan mengenai identifikasi kata. Meneliti minat anak untuk membaca majalah dan buku. Yang ketujuh, diskriminasi auditori. Penilaian dapat dilakukan melalui permainan diskriminasi auditori yang bisa membuat anak-anak merespon dengan sinyal yang sudah ditentukan. Yang nomor 8, diskriminasi visual. Diskriminasi visual dapat diamati dengan menyuruh anak-anak melakukan kegiatan mengidentifikasi huruf yang sama, menemukan kata, dan menandai huruf.
Selanjutnya nomor 9, catatan anekdot. Catatan anekdot dapat menunjukkan kekuatan kata dan kelemahan suatu bidang. Teknik ini bisa digunakan untuk observasi yang didaftar sebelumnya. Catatan tersebut dapat berupa buku harian atau diari, karena tingkah laku seharusnya diteliti selama satu periode. Selanjutnya, menggunakan checklist. Observasi dapat dilengkapi daftar cek yang digunakan untuk pengajaran membaca, tetapi bisa juga dilengkapi untuk kemampuan yang lain. Dan yang terakhir, tes standar. Beberapa tes standar yang diterbitkan meliputi sub-tes untuk mengukur prestasi dalam kemampuan seperti diskriminasi visual huruf dan kata, diskriminasi auditori, bunyi awal dan akhir. Sedangkan yang lain meliputi pengukuran mendengar, pemahaman, arahan, koordinasi visual motorik, dan kemampuan memahami bahasa lisan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan. Tak terasa kita telah di penghujung acara, yaitu pembacaan kesimpulan dan penutup yang akan saya bacakan. Kesimpulannya, membaca merupakan proses interpretasi terhadap makna dari simbol-simbol yang tertulis. Jika seseorang tidak memahami sebagian makna dari teks, maka ia belum bisa membaca. Guru harus mempertimbangkan hubungan antara membaca dengan mata pelajaran lain dalam kurikulum sekolah dasar. Untuk memahami semua materi pelajaran dibutuhkan keterampilan membaca. Demikian beberapa hal yang bisa saya dan rekan-rekan sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 5 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.